Anggap saja kalian adalah sapi yang akan kami korbankan kepada dewa kami, pemilik sejati gunung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Misteri Bayangan. Apa kabar teman-teman semua? Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, berkah selalu, dan sukses selalu. Amin. Tentunya masih bersama saya Rahmat. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan cerita sebelumnya yang berjudul Penunggu Danau Ranukumbolo, bagian yang ketiga. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu, agar kalian semua mengerti alur ceritanya. Baiklah, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung ke ceritanya. Penunggu Danau Ranukumbolo. Seperti yang kusampaikan tadi, tentang persembahan ruh kita kepada Dewa Gunung ini, dalam kalimat yang disampaikan Luna, terselip kata akan, ucap Tian. Jadi maksudmu? Tanya Giri. Berarti dugaanku sebelumnya kemungkinan besar ialah benar. Sepertinya ia belum memakan ruh murid atau guru lainnya. Mereka hanya menyembunyikan di suatu tempat, untuk nanti secara bersamaan akan dipersembahkan kepada dewa mereka. Namun aku tidak tahu kapan mereka akan menyerahkannya, ujar Tian. Bukannya meskipun kita berhasil mengambil roh murid dan guru lainnya, lalu bagaimana dengan tubuh mereka? Tubuh mereka sampai compang-camping seperti itu. Bahkan aku melihat ada yang kepalanya terpisah, ujar Gary. Tenanglah, itu adalah bagian dari tipuan mereka, ujar Tian. Maksudmu? Tanyaku menatap Tian. Maksudku ada... Ucap Tian terpotong setelah menatapku. Adalah apa? Tanyaku kembali. Maksudku adalah sebenarnya kita dibawa ke sini tanpa raga kita. Jadi raga kita seharusnya masih aman berada di alam manusia. Mereka memalsukan raga kita supaya kita mengira bahwa teman-teman kita memang benar-benar sudah mati, ujar Tian yang enggan menatapku. Jadi, maksudmu kita sekarang ini hanyalah ruh? Tanya Bu Elis. Iya, benar Bu. Saya pun baru saja menyadarinya, jawab Tian. Lalu bagaimana dengan masalah kita yang harus berkumpul dalam waktu 1 jam? Apa kita harus menurutinya? Tanya Bu Elis kembali. Tenang Bu, saya sudah punya rencana, ujar Tian dengan senyum licik. Saat ini, aku sedang duduk di dalam tenda, sembari menikmati coklat hangat pemberian dari Anggi. Aku mengamati di sekitarku. Terlihat Tian sedang mengobrol serius dengan Gary. Lalu Yuni sedang bermain karet gelang sendirian. Yuni memang terkenal judes dan jutek, terutama denganku. Entah apa alasannya, kuakui terkadang aku merasa jengkel karena sikapnya. Namun aku memilih untuk tidak menanggapi ucapannya dengan serius. Wajah murid-murid di dalam tenda terlihat begitu cemas dan juga lesu. Mungkin perasaan takut akan kematian yang mulai merasuki pikiran dan hati mereka. Lalu tiba-tiba saja aku mengingat Todi. Di mana dia sekarang? Apakah ruhnya telah berhasil diculik oleh jin itu? Dimanapun dia berada, aku mendoakannya dia semoga baik-baik saja. Bu Elis meminta kami untuk berkumpul di tengah tenda karena ada yang ingin disampaikan. Kami pun mendiskusikannya apa yang akan kami lakukan dan strategi apa yang sudah disiapkan oleh Tian untuk menghadapi jin tersebut. Untuk yang terakhir, ratu kelas kita silakan maju untuk memberi semangat, ujar Gary sembari menatapku. Aku pun hanya diam dan tidak tahu siapa yang ia maksud dengan sebutan ratu. Namun yang pasti, itu bukanlah aku. Riz maju, Riz, ucap Anggi. Hah? Ngapain? Ujarku. Rizka, ayo maju, ajak Gary sembari menarik tanganku. Kenapa? Ada apa, Ger?
Tanyaku bingung. Lalu Gary memegang kedua bahuku dengan erat dan menatapku. Ini saatnya, Riz. Tugas orang ratu untuk memberi semangat kepada murid pria, ujarnya. Tawa para murid dan juga Bu Elis. Aku malah semakin bingung apa yang sebenarnya Gary ingin lakukan. Bilang aja semangat. Bisik Tian dari belakangku. Kalau gitu, semangat ya. Ujarku dengan grogi. Sahutan semangat dari para murid, khususnya dari murid pria, mereka terlihat begitu semangat setelah mendengar ucapanku. Dengar kalian, ratu kita sudah bersabda, korbankan semangat kalian. Ujar Gary dengan teriakan semangat. Lalu seluruh murid pria yang berjumlah 13 orang, termasuk Gary dan Tian, pergi keluar tenda dengan semangat membara di wajah mereka. Mereka kenapa sih, Nggi? Tanyaku bingung. Riz. Ujar Anggi sembari menggelengkan kepala. Kenapa? Aku serius tanya. Tanyaku bingung. Percuma aku ngomong juga, kamu gak akan percaya. Ya udah yuk. Jawabnya sembari merangkulku. Lalu aku dan Anggi beserta para murid perempuan lainnya menyusul murid pria yang sudah terlebih dahulu keluar tenda. Kami akan pergi ke tepi danau, tempat di mana jin itu meminta kami untuk datang. Namun, baru saja aku melangkahkan kaki keluar tenda. Loh, Gi, di mana ini? Tanyaku panik. Ketika aku keluar tenda, tiba-tiba saja aku berada di sebuah goa. Aku pun langsung menengok ke arah belakang, dan tidak ada apa-apa. Aku seperti berteleportasi ke sini. Aku hanya sendirian. Bahkan Anggi yang merangkulku saat aku keluar tadi juga tidak ada. Di mana aku sebenarnya? Apakah ini ulah jin itu? Bukankah Tian mengatakan kalau kita harus tetap bersama-sama? Aku menarik napas dalam-dalam berkali-kali, mencoba untuk menenangkan diri agar tidak panik dan membuat pikiranku untuk tetap fokus. Aku menengok ke berbagai sudut goa. Aku menyadari hal yang tidak biasa. Padahal tidak ada api atau lampu di dalam sini. Tapi mengapa goa ini bisa terang? Aku bahkan tidak bisa menemukan sumber cahayanya. Pada dinding-dinding goa, aku melihat banyak sekali ukiran. Seperti seorang petani yang sedang membajak sawahnya dengan kerbaunya. Lalu pria dengan setengah badan, dan sebuah gambar sungai yang terdapat kepala buaya di permukaannya. Buaya tersebut seperti sedang tenggelam. Mulutnya menganga seperti sedang kehabisan napas. Aneh, pikirku. Pada dinding seberangnya, aku melihat sebuah gunung kembar dengan matahari di tengahnya. Matahari tersebut memiliki sebuah wajah dengan ekspresi sedih. Lalu aku juga melihat banyak sekali orang sedang bersujud ke arah matahari tersebut. Lalu pada gambar di sampingnya, gunung tersebut perlahan termakan oleh matahari yang kian membesar. Ekspresi sedih yang ditunjukkan oleh matahari tadi berubah menjadi ekspresi marah. Orang-orang terlihat berlarian menjauhi matahari tersebut. Dan pada gambar selanjutnya, ada seorang manusia yang lehernya dirantai dan ditarik seperti layaknya anjing. Dan untuk orang yang menariknya, terlihat sedang menuju ke arah matahari tersebut. Ia terlihat tersenyum. Lalu pada gambar berikutnya, yang mana menjadi gambar terakhir, di situ digambarkan letusan gunung yang maha dahsyat. Orang-orang yang sebelumnya berlari, kini sudah tewas terkapar. Termasuk dengan orang-orang yang memperlakukan manusia seperti anjing tadi. Namun aku melihat satu manusia yang selamat. Dia adalah orang yang sebelumnya dirantai, dengan rantai yang masih melingkari lehernya. Ia terlihat sedang berdiri tegak menghadap sang matahari. Entah maksud apa dari gambar-gambar ini. Untuk sekarang aku akan menghafalnya dan akan kuberitahu kepada Tian saat kami bertemu nanti. Siapa tahu gambar-gambar ini adalah sebuah petunjuk. Lalu aku kembali menyusuri goa lebih dalam. Permukaan goa ini cukup basah dan licin. Aku bahkan hanya bisa berjalan secara perlahan karena takut tergelincir. Cukup jauh aku berjalan. Aku menemukan 3 lorong bercabang. Aku pun dibuat bingung harus memilih jalan yang mana.
Lorong pertama terlihat mengarahkanku ke bawah, lalu lorong kedua mengarah lurus, dan yang terakhir terlihat mengarah ke atas. Dengan mengucapkan bismillah, aku memilih lorong kedua yang mengarah lurus ke depan. Di dalam lorong, aku melihat beberapa kelelawar sedang tertidur terbalik. Aku pun mencoba sebisa mungkin untuk tidak membangunkannya, karena aku pasti akan panik jika itu terjadi. Sekitar 10 menit berjalan, di ujung lorong, aku menemukan sebuah ruangan yang besar. Tidak seperti ruangan pertama tadi yang memiliki banyak ukiran. Di ruangan kedua ini, aku melihat banyak sekali kulit binatang yang telah dikeringkan dan ditempelkan pada dinding-dinding goa. Aku juga menemukan beberapa tombak yang terbuat dari kayu, dan mata pisaunya menggunakan batu, seperti senjata pada zaman purbakala. Aku juga menemukan sebuah api unggun yang menyala tepat di tengah-tengah ruangan. Apakah ada seseorang yang tinggal di sini? Gumamku. Tidak lama kemudian, aku mendengar suara suling yang begitu merdu dari arah lorong yang berbeda di depanku. Semakin lama semakin besar suaranya. Aku pun menjadi panik dan memilih untuk segera bersembunyi di balik tumpukan kulit kering. Dan benar saja, aku mulai mendengar langkah kaki mulai mendekat. Aku melihat dua sosok yang memiliki tubuh yang sangat besar. Mungkin tingginya mereka mencapai 3 meter dengan postur gemuk. Mereka seperti sedang berbicara satu sama lain, menggunakan bahasa yang tidak aku pahami. Lalu salah satu dari mereka duduk di dekat api unggun, sembari kembali memainkan suling yang ia bawa. Apa itu manusia purba? Memangnya pada zaman itu sudah ada suling? Tunggu, memangnya mereka manusia? Gumamku yang terus bertanya-tanya. Tidak lama kemudian, salah satu dari mereka meninggalkan ruangan dan menuju ke lorong yang sebelumnya aku lewati tadi. Aku pun berpikir bahwa ini adalah waktunya. Aku mengambil kesempatan untuk pergi dari sini. Mumpung satu pria yang tinggal masih sibuk memainkan serulingnya. Namun, tiba-tiba saja suara seruling berhenti. Jantungku pun langsung berdetak kencang. Apakah aku ketahuan? Aku memberanikan diri untuk menengok ke arah pria tersebut. Dan benar saja, makhluk tersebut sedang melihat ke arahku dan langsung berteriak begitu keras. Dan aku pun langsung berlari sekuat tenaga. Makhluk tersebut juga berlari mengejarku. Aku berlari memasuki lorong dengan keringat yang sudah membasahi wajahku. Aku tidak ingin menengok ke belakang, karena dari suara langkah makhluk itu, aku bisa merasakan dia sudah tepat berada di belakangku. Dan tiba-tiba, teriakku kaget. Tangan besar makhluk itu berhasil menangkap bahu kananku. Dia mencengkram bahuku dengan begitu kencang, sampai-sampai aku mendengar suara retakan pada bahuku. Aku pun langsung berteriak kesakitan dan terkapar jatuh sembari memegangi bahuku. Lalu makhluk besar itu menggenggam kepalaku dan menyeretku bersamanya. Namun, ia tidak kembali ke tempat sebelumnya. Aku mencoba meninju-ninju tangannya dengan tangan kiriku, dengan harapan agar dia melepaskan kepalaku. Namun percuma, sepertinya pukulanku juga tidak terasa olehnya. Sekitar 10 menit, kami sampai di sebuah ruangan berbeda. Aku merasakan sesuatu sedang menunggu di ruangan tersebut, namun aku tidak menengok ke arahnya, karena kepalaku masih ia genggam. Kau apakan dia? Ucap seorang pria yang suaranya tidak asing di kupingku. Tiba-tiba saja makhluk yang sedang menyeretku dihajar begitu keras, sampai-sampai membuatnya terpental jauh. Dan tepat sebelum aku ikut terpental, ada tangan yang memeluk perutku. Berani-beraninya kau menyentuh rizkaku, ujarnya kembali. Aku pun menengok ke arah pria itu, dan ternyata itu adalah Luno. Makhluk yang barusan ia hajar langsung bangun dan bersujud di depan Luno, seperti sedang meminta maaf dengan bahasa yang tidak ku mengerti. Lalu Luno menggendongku
dan mendudukanku di sebelah kursi yang terbuat dari kulit. "Apa kau baik-baik saja, Rizka?" Ujar Luno dengan suara begitu keras. Aku tidak menjawab pertanyaannya. Aku hanya memegang bahu kananku yang masih begitu sakit sembari menatap ke arah Luno. "Di mana ini?" tanyaku kepada Luno. "Bahumu, aku akan menyembuhkannya. Tenanglah." Ujar Luno kembali. Tanpa menjawab pertanyaanku, ia memegang bahuku dengan tangannya. Aku merasakan udara yang begitu sejuk, seperti masuk ke dalam pori-pori bahuku. Dan tidak lama kemudian, setelah ia melepaskan tangannya, rasa sakit pada bahuku hilang begitu saja. Luno menatapku begitu tajam. Walaupun dia tidak memiliki hidung dan mulut pada wajahnya, namun aku merasakan rasa bersalah hanya dari tatapannya, dengan tangan yang terus meraba-raba wajahku. "Di mana ini?" tanyaku kembali kepada Luno. Kita berada di rumahku," jawabnya. "Kau yang membawaku ke sini?" tanyaku kembali. Tentu hanya aku dan kakakku yang bisa keluar masuk dari sini," jawabnya dengan tergagap-gagap. "Lalu, mau apa kau denganku?" tanyaku kembali. "Tentu karena aku ingin menyelamatkanmu. Aku bahkan menghabiskan seluruh energiku untuk dapat membawamu ke sini," ujar Luno. Jangan. Bagaimana dengan teman-temanku?" tanyaku kembali. Mereka seharusnya sudah mati oleh kakakku," ujarnya. Aku pun langsung lemas setelah mendengarnya. Apa mungkin strategi yang dibuat oleh Tian telah gagal? Aku langsung menangis sembari menundukkan kepala dan menutup wajahku dengan kedua tanganku. Jangan menangis," ujar Luno yang kembali meninggikan suaranya. Lalu terlihat Luno menghampiri makhluk besar tersebut dan langsung menghajarnya dengan pukulan bertubi-tubi yang saking cepatnya. Aku sampai tidak bisa melihat tangannya. "Hentikan!" teriakku kepada Luno. Aku tidak tahu mengapa aku menghentikan Luno. Mungkin aku hanya tidak suka melihat siapapun dipukuli bukan karena kesalahannya. Aku mengambil napas panjang dan langsung berdiri tegap. Aku berjalan menghampiri Luno dan dengan wajah penuh amarah, sampai aku tepat berada di depan wajahnya. Ada apa? Kamu ingin sesuatu?" ujar Luno dengan sedikit panik. "Bawa aku ke danau," ujarku. "Tidak mungkin. Jika kau ke sana, kau akan dibunuh oleh Luna. Aku tidak bisa mengalahkan Luna," ujar Luno dengan cemas sembari berjalan bolak-balik. "Luno!" teriakku kembali. Iya, Riz," sahutnya yang langsung berdiri tegak. "Jika kau mencintaiku, apakah kau rela melihatku mati karena rasa sedih?" ujarku merayu. Tidak. Aku... Oh, bagaimana jika aku mengawetkanmu sekarang? Jadi kita bisa hidup bersama selamanya dan kau tidak perlu khawatir akan mati," ucap Luno. Tanpa kusadari, aku malah menampar Luno. Aku sudah keterlaluan. Awalnya aku hanya ingin merayunya agar dia mau membawaku kembali, namun aku malah menamparnya. Bagaimana jika dia marah dan malah membunuhku? Maaf, ini pertama kalinya aku mencintai wanita. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Apa salahku? Ujarnya dengan mata memelas. "Heh!" sahutku kaget. Luno tidak marah. Dia malah seperti takut denganku. Aku pun terdiam sebentar berpikir. Mengapa senyummu mengerikan seperti itu, Riz?" tanya Luno. Tidak apa-apa,"
sahutku. Tanpa kusadari, aku malah tersenyum setelah memikirkan rencanaku. Untuk sekarang, aku berencana untuk memaafkan Luno dan mencoba mencari cara agar bisa kembali ke tempat teman-temanku. 1 jam kemudian, Aduh, pelan-pelan Luno. ujarku kepada Luno. Iya maaf Riz. Jawab Luno. Luno saat ini sedang memijatku. Semenjak tadi aku sedang menguji berapa besar cintanya kepadaku atau seberapa mau dia menurutiku. Sampai saat ini dia selalu mau untuk menuruti apapun permintaanku, seperti memijat bahuku saat ini. Luno, kakakmu itu begitu kuat ya? Tanyaku kepada Luno. Tentu saja dia adalah jin terkuat di gunung ini. Dia sudah menghabiskan ribuan tahun untuk bertapa. Ujar Luno yang masih memijatku. Seberapa kuat jika dibandingkan denganmu? Tanyaku kembali. Jika denganku, akan mustahil bagiku untuk menang melawannya. Tapi Ucapnya terhenti. Tapi apa? Tanyaku kembali. Tapi ada satu cara agar bisa mengalahkannya. Ujar Luno. Oh ya, apa itu? Tanyaku yang langsung membalikan badan dan menatapnya. Caranya adalah... Saat itu juga Luno memberitahu tentang kelemahan kakaknya. Wah, itu ide bagus Luno. Mari kita lakukan. Ujarku dengan wajah gembira. Tapi untuk apa aku harus melawan kakakku? Tanya Luno. Bodoh. Apalagi selain membuatmu menjadi penguasa di sini. Ujarku berbohong. Penguasa? Sahutnya. Tentu, penguasa. Apa kau tidak lelah selalu menjadi nomor 2, selalu dimarahi olehnya, selalu menjadi bayang-bayangnya? Ujarku merayu. Sebenarnya aku tidak ada masalah. Sahut Luno. Aku kembali menamparnya. Kenapa kamu menamparku lagi? Tanya Luno. Bodoh. Pria impianku harus memiliki ambisi. Ambisi untuk selalu menjadi yang terbaik. Bukan sepertimu yang begitu nyaman menjadi budak kakakmu. Ucapku memberanikan diri. Kali ini aku mungkin sudah berlebihan, namun aku memilih untuk bertaruh. Budak, meskipun dia kakakku, aku tidak akan menjadi budaknya. Ujarnya kembali. Kau hanya tidak menyadarinya, Luno. Kakakmu selama ini hanya menganggapmu sebagai budak atau pesuruhnya. Apa kau mau selamanya untuk menjadi budaknya? Rayuku kembali. Tidak, aku tidak akan mau. Tapi jika aku memulai pertarungan dengan Luna, pasti sang dewa akan marah. Ujarnya kembali. Hah, dewa? Oh, dewa gunung ini. Bisa kau jelaskan siapa dewa itu? Tanyaku kepada Luno. Jika kakakku adalah jin terkuat di sini, beda dengan sang dewa. Luna pernah bercerita kalau dewa tersebut sudah hidup sebelum Adam diturunkan di bumi ini. Ujarnya. Mendengar cerita, berarti kau belum pernah bertemu dengan sang dewa itu? Tanyaku kembali. Iya, Sahutnya. Lalu berarti kau juga tidak tahu kemana para tumbal diserahkan? Tanyaku kembali. Iya, Luna melarangku untuk melihatnya. Sahutnya kembali.
Bisa jadi kakakmu itu selama ini hanya membohongimu untuk sekedar memanfaatkanmu. Ucapku kembali. Apa maksudmu, Rizka? Tanya Luno. Apa kau tidak pernah berpikir, bisa saja selama ini seluruh tumbal yang ingin diserahkan kepada dewa itu adalah kebohongan belaka? Tanyaku. Mana mungkin? Sahutnya. Bisa saja bukan? Selama ini dia tidak memberimu izin untuk melihat secara langsung penyerahan tumbal kepada dewa. Karena selama ini juga kakakmu sendirilah yang memakan jiwa-jiwa itu untuk dirinya sendiri. Sahutku kepada Luno. Luno pun cukup terkejut setelah mendengar ucapanku. Sejujurnya aku juga tidak yakin tentang dewa itu. Aku juga tidak begitu mempedulikannya, karena prioritasku saat ini adalah untuk merayu Luno agar mau bertarung dengan Luna. Jadi selama ini dia hanya menipuku. Ujar Luno yang mulai terlihat kesal. Tentu saja, karena masuk akal bukan? Supaya kau tidak akan pernah melampaui kekuatannya, agar dia selalu yang menjadi nomor satu di sini. Ucapku kembali. Sialan, jadi selama ini aku hanya dimanfaatkan. Tidak akan aku maafkan dia. Teriak Luno sembari menghancurkan kursi di depannya. Tenang Luno, untuk itu aku akan membantumu mengalahkannya dan membuatnya mengakui betapa hebatnya dirimu. Sahutku kembali. Benarkah kamu mau membantuku? Jawabnya yang sudah termakan bujuk rayuku. Tentu, karena aku akan selalu di sampingmu, bukan begitu? Ujarku dengan senyum. Rizka, terima kasih. Akhirnya Luno sudah termakan rayuanku dan ingin bertarung dengan kakaknya, Luna. Sekarang saya akan menceritakannya memakai sudut pandang Tian. Mereka berteriak-teriak untuk menyemangati hati mereka yang sedang diliputi ketakutan. Berkat dukungan semangat dari Rizka, para pria pun semakin menjadi-jadi. Mungkin Rizka tidak tahu, sebenarnya dia adalah ratu kelas sekaligus ratu di sekolah kami. Banyak sekali murid pria di sekolah kami yang menyukainya. Dia begitu populer, bahkan sampai ke sekolah sebelah. Sebenarnya ada beberapa pria yang mencoba mendekatinya dari sekolah sebelah, namun selalu dihentikan oleh murid di sekolah kami. Dia adalah ratu untuk dipuja, dan tidak ada yang boleh memilikinya. Mungkin itu hanya ungkapan putus asa dari mereka, yang sadar kalau mereka tidak mungkin bisa mendapatkan Rizka. Ya mungkin Rizka sendiri, aku yakin tidak akan begitu peduli meskipun dia mengetahui fakta ini. Dan aku adalah salah satu dari mereka. Satu persatu dari kami mulai meninggalkan tenda untuk menuju danau, karena sebelumnya kami telah mendiskusikan rencana untuk dapat mengalahkan jin bersaudara itu. Namun, baru saja kami meninggalkan tenda, Rizka! teriak Anggi panik. Aku yang berada di baris paling depan pun langsung berlari menembus barisan untuk ke belakang dan menanyakan kepada Anggi. Kenapa Anggi? Tanyaku bingung. Rizka Yan, tiba-tiba hilang. Sahut Anggi dengan wajah panik. Kok bisa sih? Tanyaku. Gak tahu Yan, sumpah, padahal dia aku rangkul sebelumnya. Ujar Anggi kembali. Aku langsung tertunduk lemas. Aku berpikir, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Rizka mati atau diculik oleh jin itu? Jika mengingat percakapan kami dengan dua jin tersebut sebelumnya, maka kemungkinan besar dia diculik. Jika iya, seharusnya Rizka masih hidup. Lalu, apakah aku bisa tenang untuk sekarang? Bagaimana bisa Sukma tiba-tiba menghilang seperti itu? Apakah fenomena seperti ini termasuk dalam hukum alam pada dimensi ini? Semisal Rizka saja bisa diculik seperti itu, mengapa mereka tidak melakukannya dari awal? Maka itu akan lebih mudah untuk mereka. Apakah mereka membutuhkan suatu ritual? Ataukah
energi yang cukup besar untuk melakukannya. Aku menengok ke arah murid lain. Terlihat lunturnya semangat juang pada wajah mereka. Aku pun langsung tersadar, kita tidak bisa seperti ini. Rak. Aku menampar kedua pipiku sendiri. Terlihat mereka nampak bingung mengapa aku melakukannya. Rizka diculik. Ujarku kepada mereka. Hah? Diculik? Bagaimana bisa? Tanya Gary. Tenanglah. Namun yang ku tahu pasti, kalau Rizka masih hidup, aku sangat yakin itu. Ujarku. Bagaimana kau bisa seyakin itu, Tian? Tanya Bu Elis. Kita hanya perlu yakin, karena alasan itu juga kita semua masih bisa hidup sampai saat ini. Jika kita hanya diam merenung seperti ini, maka kita akan termakan jebakan mereka. Ucapku dengan nada yang agak keras. Lalu bagaimana dengan rencana kita sebelumnya? Tanya Gary kembali. Kita akan tetap melakukannya. Dan Gary, aku ingin meminta tolong sesuatu kepadamu. Ujarku kepada Gary. Lalu aku membisikkan permintaanku kepada Gary. Setelah mendengar permintaan itu, Gary pun menganggukkan kepalanya tanda menyetujuinya. Lalu Gary berdiri di sebuah batu. Ia terlihat mengambil napas panjang. Dengarkan semuanya. Ilham, apa-apaan ekspresi menjadikanmu itu? Apa kau sudah siap untuk menjadi santapan mereka? Mengapa kalian semua menundukkan kepala? Takut mati? Jangan gila. Bagiku semua ini sama sekali tidak menakutkan jika dibandingkan dengan mata pelajaran Bu Elis. Para murid terlihat mulai tersenyum dan tertawa kecil mendengar ucapan Gary. Lagi-lagi, mereka mencari gara-gara dengan ratu kita. Ratu yang selama ini memberikan kita semangat. Semangat untuk bangun setiap pagi, semangat untuk masuk sekolah setiap hari, semangat untuk mengikuti jam olahraga. Kalian lupa betapa membosankannya saat Rizka tidak masuk. Kalian tahu kan, rasanya segera ingin pulang ke rumah Rizka. Ayo, semangat! Sorakan yang diikuti oleh para murid. Sepertinya Gary mulai berhasil untuk mengembalikan semangat mereka. Tiba-tiba saja muncul gelombang besar dari danau, yang mana langsung menyita fokus kami. Mereka datang. Ucapku. Nampak lagi rasa takut mulai menyelimuti wajah teman-temanku, karena ini adalah pertama kalinya bagi mereka merasakan keanehan yang membuat mereka ketakutan. Baiklah, aku akan mulai rencananya. Kalian diamlah, biar aku yang berbicara. Ucapku sembari berjalan sendiri menuju tepi danau. Tidak lama setelah gelombang besar, muncul sesosok makhluk berwarna putih yang sangat menyeramkan, yaitu Luna. Namun kali ini dia sendirian. Di mana Luno? Gumamku. Namun melihatnya sendiri, semuanya jadi masuk akal. Berarti hilangnya Rizka memanglah ulah dari Luno, dan dia sedang bersama Rizka saat ini. Baiklah, 1 jam telah berlalu. Kalian sudah berkumpul di sini. Berarti kalian telah menyetujui persyaratan dariku. Ujar Luna dengan suara yang menggema. Hei makhluk bodoh, kami di sini bukan untuk menyerahkan nyawa kami, melainkan untuk melawanmu. Teriakku kepada Luna. Cerita ini bersambung sampai di sini. Saya akan melanjutkannya kembali di episode berikutnya atau part 4. Apa tanggapan teman-teman semua tentang cerita ini? Silakan tulis di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.